Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di lanjutan tutorial tentang Laravel 8. Oke, jika di video sebelumnya kita fokus untuk membuat model, kali ini kita akan mulai dengan mengetahui paradigma dari Laravel model view controller itu sendiri. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan kurang jelas. Saya coba cari gambar yang lebih jelas. Oke, di sini mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Oke, apa sih MVC di dalam Laravel itu sendiri? Yang pertama di sini bisa dilihat ada diagram ya. MVC itu sebenarnya kepanjangan dari model, view, dan ada controller ya. Tapi di Laravel sendiri ada tambahan yaitu routing ya. Di sini saya akan menjelaskan perlahan dari yang pertama. Apa sih itu ketika tampilan halaman browser atau web client itu merequest suatu data atau mungkin merequest suatu tampilan ya. Ketika dia merequest, ini adalah poin yang pertama, dia akan melanjutkan pada root ya, karena yang diakses ketika di Laravel di web itu adalah URL ya, dan URL itu akan masuk ke dalam root yang pertama kali ya. Jadi di routing dulu ya. Nah, di routing ini dia akan menentukan proses ini akan diproses di controller apa, fungsi apa ya, biasanya seperti itu yang tahapan yang kedua ya. Nah, ketika masuk ke routing ke bawah ya, masuk ke controller ya, maka dia akan berinteraksi dengan data model. Dia bisa jadi akan memanggil model ya, dan model ini sebenarnya adalah representasi dari database ya. Jadi di teknologi MVC ini kita tidak berhadapan langsung dengan database ya, kita berhadapan langsung dengan model atau nanti dengan Eloquent ya. Nama ORM-nya, Object Relational Mapping-nya adalah ORM, yaitu Eloquent ya. Kurang lebih itu adalah model di dalam Laravel. Setelah model ini itu akan kembali ke controller ya, jadi tidak langsung ke view, dia masuk ke controller. Nah, kemudian di controller ini yang akan data yang ditarik dari model ini itu akan dilempar ke view apa ya. Controller invokes result view. Setelah di view maka akan dirender ke halaman dan akan dikembalikan kepada user. Kurang lebih seperti itu proses MVC yang terjadi di dalam Laravel. Kemarin kita udah buat model, semoga teman-teman sudah membuat ke 7 model sesuai dengan migrate atau database yang diberikan. Kemudian kita akan proses yang pertama, kita akan membuat ini ya, kita akan membuat create all ya. Kurang lebih ini create all ya, masih masuk create all ini adalah read all ya, dimana verbnya itu adalah get, URI-nya nanti akan berubah karena berita, berarti URI-nya adalah berita. Kemudian action-nya index, roadmap-nya berarti adalah berita.index. Teman-teman silakan buka VS Code, dibuka VS Code-nya. Oke, setelah teman-teman buka VS Code-nya, kita bisa mulai dengan membuat controller seperti itu. Kita membuat controller, teman-teman bisa ketikkan di sini PHP artisan make controller ya. Kita bisa lihat sebenarnya di bawah sini ya. Perhatikan PHP artisan make controller, kemudian nanti nama controller min resource, kemudian dia mau dihubungkan dengan model apa. Misalnya berita controller, kemudian resource,
Kemudian dia dihubungkan dengan model berita. Model dengan berita. Nah, model ini yang kita buat kemarin di bagian ini. Yang ada model berita. Enter. Oke, sukses. Maka di sini akan ada berita controller ya. Sudah ada fungsinya indeks dan sudah terhubung dengan berita. Oke, tahap pertama kita akan fokus membuat read all ya, seperti ini. Kita akan fokus membuat read all. Maka kita buat dahulu adalah berita all. Ini kurang lebih sama dengan eksekusi dari SQL select bintang from berita. Ya. Ini adalah eloquentnya seperti ini, lebih simple. Sorry, kita harus simpan ke dalam variabel beritas. Ya. Oke, biasanya ada yang menggunakan list berita atau kadang-kadang ada yang menambahkan S itu karena dianggap jamak ya. Tapi mungkin sementara saya ikut ini walaupun ini bahasa Indonesia, teman-teman programmer bisa menyesuaikan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Oke, kemudian setelah jadi, maka isi dari ini adalah model, itu akan ditarik ke dalam variabel berita. Selanjutnya disimpan ke dalam beritas ini, ya. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah kita buat view-nya. View-nya nanti akan ada di bagian resource, ya. Nah, ini dia. Ada resource, ada view, ya. Kita akan buat di sini. Kita buat dulu foldernya untuk memisahkan dengan view yang lain. Folder berita. Kemudian kita buat nama filenya. Yang pertama itu adalah kita bisa ikut dengan index. Index.blade ya, karena engine-nya adalah blade, maka .blade.php. Oke. Ini adalah isi dari ini adalah model dari index.blade.php yang akan kita hubungkan nantinya. Oke, kemudian kita akan buat nama di bagian index.php ya. Oke, yang pertama kita extend dulu dari layoutnya ya, karena di sini ada layout. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus extend. Add extends seperti itu. Kemudian di dalam view itu ada layouts dot app ya. Nah, ini ada app.app ya, tapi blade.php-nya kita tidak tuliskan ya. Jadi sebenarnya extend ini dia mengambil inti dari app.blade ya. Jadi ini udah ada HTML, udah ada hit, sudah ada segala macamnya. Kita tidak usah tulis ulang, kita extend saja dari layouts app ya. Maka seperti itu pengertiannya. Nah, kemudian di bawah ketika ada di dalam layout add ya, isi dari indeks ini akan ditaruh di bagian apa ya. Makanya di sini kita akan taruh di bagian konten ya. Kita akan taruh di bagian yield content ya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam yield content ya. Isi di dalam yield content itu akan kita definisikan di bagian section dan namanya dan key-nya akan sama ke konten. Oke, kemudian di bawahnya adalah end section. Nah, apapun yang ada di antara kedua bagian ini itu akan masuk ke dalam menukar isi dari yield content ya. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Kita bisa ganti dengan div
kelas konten, kemudian kita kemudian di dalamnya kita bisa tambahkan card ya, juga dengan pendekatan bootstrap ya. Teman-teman yang udah terbiasa dengan bootstrap, semoga tidak ada masalah. Kemudian di sini div kalau udah ada kelas, kita akan buat card body. Ya, ini semua adalah template bootstrap. Jadi penamaan kelas segala macam itu dia ngikut dari bootstrap. Kemudian di sini kita akan include. Jadi include ini menambahkan include data dari berita dari file berita ini kita belum buat berita.table. Nah, setelah kita udah jadi ini si index.blade.php, PR kita adalah membuat table ya. Di sini cukup tambahkan table.blade.php ya. Sebenarnya table ini itu adalah nanti akan menginclude ini. Jadi apapun yang ada di dalam table ini, table.blade.php itu akan masuk ke dalam menggantikan bagian include karena dia include. Nah, sekarang isi di dalam table.blade.php adalah seperti ini. Kita bisa tambahkan table, dimana kelasnya adalah kelasnya table. Nah, ini adalah bootstrap ya, supaya lebih rapi. Tutup dengan table. Kemudian kita akan membuat thread dulu ya. Jadi thread ini adalah untuk header, kurang lebih untuk header ya. Kita beri nama dengan header. Ini adalah sesuai dengan opsi dari bootstrap ya, ditutup dengan ya. Jadi HTML itu dia di bahasa markup language, jadi selalu dibuka, dia juga selalu ada penutupnya seperti ini. Kita bisa bikin TH yang pertama itu misalnya ada nomor. Kita bisa bikin TH-nya adalah judul. Kita bisa bikin TH selanjutnya itu adalah isi. Kita bisa bikin TH selanjutnya di sini bisa opsi atau aksi ya. Silakan teman-teman, nanti dia akan edit dan delete. Oke, itu T-hit. Kemudian di bawahnya ada T-body. Dan ditutup juga. Oke, nah di T-body ini kita akan masukkan beberapa perulangan. Ya, kita bisa gunakan for each. Nah, kemudian karena ada for each, juga ada and for each. Seperti itu. Nah, for each ini kayak for ya, kayak for perulangan. Nah, ini sebenarnya yang kita akan melempar ke index.blade.php, nanti akan ditangkap juga oleh table, karena table juga ada di include. Nah, di berita controller kita akan return, kemudian view ya. Nah, ini akan mengakses index.blade.php ya. Perhatikan di sini di resource dia akan mengakses ke index.blade.php. Cuman karena dia ada di folder berita, maka ditulis berita, biasanya slash ya, tapi bukan slash karena ini adalah blade berita dot kemudian index ya. Kata blade.php-nya tidak usah dituliskan. Koma. Kemudian parameter yang akan kita kirim itu kita tandai dengan compact.
kita kirim adalah variabel beritas, tapi tanpa tanda dolar. Nah, jadi cukup dituliskan beritas. Nah, ini akan ditangkap di index.blade.php ya. Karena kurang lebih sama, di sini ada sectionnya table juga, maka table juga kurang lebih sama. Maka di sini kita bisa buat for each beritas as item ya, kurang lebih seperti itu. Maka di dalamnya kita tambahkan tr kemudian td, kemudian di sini ada td ya. Ini nanti berisi nomor. Kemudian di sini ada berisi judul. Yang nomor ini di dalam Laravel itu ada suatu pendekatan untuk indexing atau nomor ya. Namanya iteration ya. Dia bisa iteration atau loop di dalam Laravel ya. Nah, jadi kalau sudah ada end for each itu biasanya dia sudah ada iteration atau loop variable namanya. Istilahnya loop variable. Ya, daripada kita menuliskan ulang, mending kita memanfaatkan loop variabelnya. Oke, loopnya itu kita bisa tulis kalau di pemrograman lama itu kita biasanya seperti ini. Sama dengan atau dia pakai echo ya. Tapi udah mulai yang terbaru itu teman-teman cukup seperti ini saja. Sebenarnya bisa double kurung kurawal atau begini. Jadi tergantung teman-teman lebih suka yang mana ya, karena ada suka yang model double kurung kurawal ya. Perbedaannya apa? Kalau yang double seperti ini kalau isinya itu nanti adalah HTML-nya tidak akan diproses ya. Tapi kalau teman-teman nanti dia kayak begini, dia akan diproses. Mungkin kita yang biasa saja seperti ini dulu. Kemudian kita panggil variable loop. Nah, ini variable loop ini otomatis terbentuk jika teman-teman memanggil for each. Kemudian ada dua, sebenarnya ada indeks ya. Kalau indeks ini dia mulai dari 0. Kalau dia mau mulai dari 1, maka kita gunakan iteration. Maka dia akan mulai dari startnya dari 1. Ini untuk nomor. Kemudian variabel yang selanjutnya yang akan kita buat itu adalah kita ambil dari ini item. Kemudian judul ya. Nah, judulnya ini sesuai dengan apa yang ada di dalam model berita. Ya. Yang TD lagi. Tutup TD. Kemudian ada isi. Kemudian kita buatkan 1 kosong. Nanti kita akan beri isi dengan aksi. Jadi perlahan saya akan jelaskan mengenai nanti di bagian edit dan update. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini kita punya controller, model sudah ada, view juga sudah jadi, ya. Nah, sekarang yang belum apa? Yang sekarang yang belum kalau kita lihat di dalam ini, kita udah jadi controller, model, view, tinggal routingnya. Kita ngeroutingnya yang belum jadi. Kita akan buat di dalam route web seperti ini. Ini kita hapuskan karena kayaknya udah nggak kepake lagi.
sorry, ini yang home controller, tidak ada urusan. Kita tambahkan di sini route yang pertama. Kemudian sesuaikan verbnya dengan verb yang ada di standar ini, ya, sesuaikan di sini yang saya blok ini. Artinya route-nya kita menggunakan get, ya. Kemudian URL-nya /berita. Ya. Sesuaikan di situ foto, di sini ganti dengan berita. Kemudian kita hubungkan dengan sebenarnya ada penulisan seperti yang di atas ini juga bisa, atau juga ada yang menulisnya dengan seperti ini, berita controller, kemudian add. Nah, add-nya ini akan masuk ke dalam, dia ada di fungsi apa. Ini fungsinya kebetulan namanya index, maka add in index. Oke. Kemudian namanya name itu sesuai dengan yang root name, ya. Berarti namanya adalah berita.index. Ini udah jadi satu untuk read all. Sekarang kita akan coba jalankan, ya. Sun serve. Saya lupa mengaktifkan. Oke, database sudah berjalan. Saya bisa buka PHP admin karena datanya belum ada, nanti kita akan langsung masukkan di dalam ini. Oke, teman-teman bisa login terlebih dahulu. Oke, satu lagi ternyata belum tadi. Kita belum bikin Oke, sudah login. Saya belum bikin menunya, jadi kita perlu menambahkan menu. Menu itu nanti akan terdapat di layout app. Kita akan cari di bagian menu. Nah, ini adalah navigator. Ini di bagian kanan dan kiri, ya. Kita bisa tambahkan di sini di bagian navgar kiri. Jadi nanti dia akan berada di sebelah kiri. Di sini juga bisa sih kalau mau tambahkan, tapi saya akan lebih condong ke kiri. Kita bisa copy saja kalau tidak mau repot dari yang di bawah ini, kita copy. Contoh, kita pastekan. Kita perbaiki strukturnya. Nah, aklas navlink sudah benar, tinggal nanti kita akan ganti tulisan dari sini. Kita bisa hapus, kita ganti dengan menu berita. Kemudian ref-nya nanti masuk sesuai dengan nama dari yang ada di root-nya ini. Ini namanya adalah berita.index, kita bisa kopikan. Kita ganti di sini. Berita.index, ya. Kita refresh. Kita klik. Oke, berita controller doesn't exist. Oke, sorry, kayaknya saya lupa memasukkan. Oke, di bagian root ini sepertinya kita harus ikut semua ini. Kita bisa copy. Oke. Saya akan ulangi lagi. Nah, oke, di sini sudah terlihat ada nomor, judul, isi aksi, ya. Cuman datanya belum ada. Kita akan coba masukkan secara langsung di database-nya, pelatihan Laravel. Di berita. Create view, kita akan coba insert, ya. Misalnya ID-nya karena auto increment tidak usah diisi, misalnya berita hari ini.
pada hari ini saya pergi ke kantor. Oke. Create-nya karena tidak dibantu, jadi ini perlu diisi ya, create dan update saja yang perlu diisi. Oke. Tidak perlu untuk yang delete add-nya, dibiarkan nol. Go. Nah, maka akan ada data. Kita bisa browse seperti ini. Ya. Pastikan delete add-nya nol. Maka nanti ini ketika kita refresh, gitu. Berita hari ini, pada hari ini saya ke kantor, ya sudah ada. Di sini kita akan ada aksi. Kalau kita tambahkan lagi data, kita insert lagi. Berita kemarin sore. Kemarin sore saya pulang dari kantor. Ini sebenarnya akan diisi oleh sistem ya untuk create add sama update add, tapi karena kita tidak belum buat, sementara kita manual dulu. Kita refresh, nah itu dia ada. Kemarin sore saya pulang dari kantor, ya. Oke, mungkin ini untuk read all, nanti akan dilanjutkan dengan video selanjutnya untuk pembahasan mengenai bagaimana cara membuat data atau kalau udah read berarti create ya. Oke, terima kasih.